Halo guys, apa kabar semuanya? Dengan Sony di sini. Yuk, karena ini merupakan salah satu game yang cukup banyak nanyain dan gue mau bahas first impression gue juga. Ingat ya, ini cuma first impression gue dan gue main kurang lebih baru 6 sampai 7 jam doang. Jadi bisa berubah opini gue ke depannya, dan kalau ada perubahan gue kemungkinan besar akan upload update-nya untuk game ini. Jujur aja gue masuk ke game ini dengan penuh skepticism. Kenapa? Karena kecewa sama yang di Sniper Elite 2 terakhir gue main, dan gue skip total Sniper Elite 3 karena alasan itu. Gue berharap adanya perubahan dan ternyata gue nyaman main game ini. Bahkan dari opening sequence-nya pun gue udah merasakan nyaman. Sebelum lanjut, gue juga mau menjelaskan performa gamenya ini sangat-sangat bagus dan stable. Dan untuk grafiknya yang diberikan termasuk sangat enteng, optimisasi sangat bagus, terutama untuk DirectX 12-nya, dan kostumisasi yang bisa kalian lakukan juga sangat tinggi, mulai dari full key binding, graphical settings, dan yang gue sayangkan gak adanya FOV slider di third person view-nya ini. Menurut gue harusnya ada, karena beberapa saat gue merasa viewing angle gue itu terlalu sempit. Oke, kita lanjut. Gue main game ini dengan pure stealth game. Gue menganggapnya sebagai game dengan genre stealth. Pendekatan gue menghadapinya sebagai game yang stealth, jadi gue harus sering pindah, jarak tembak di atas 200 meter, dan itu pun kalau gue bisa. Dan kalau terpaksa ya emang di bawah 100 meter. Game ini jangan kalian anggap sebagai game seperti Hitman atau MGS5 di mana kalian memiliki banyak gadget. No, game ini tuh cukup akurat dalam pilihan itemnya, mulai dari minefield, trip mine, bandage, dan first aid kit yang sesuai dengan tema yang dibangunnya, yaitu World War II atau Perang Dunia Kedua. Di game ini kalian di-drop di berbagai lokasi di Italia pada zaman Perang Dunia II. Jadi pemandangan dan lokasi geografisnya juga sangat menarik. Bahkan kadang gue ngabisin waktu untuk scoping fieldnya, merasa nyaman karena memang pemandangan itu bagus banget yang dibikin di game ini. Yang gue suka juga adalah rute dan opsinya itu yang diberikan di game ini itu ada banyak banget. Jadi pendekatan tiap orang ini pasti berbeda karena petanya itu jauh lebih besar, lebih jauh. Shots yang kalian ambil itu benar-benar sangat-sangat variatif. Bisa dari 100 meter, 200 meter, 300, 400, bahkan 500 meter pun kalau kalian benar-benar bisa jeli. AI-nya juga nggak sebodoh yang gue ingat di Sniper Elite 2, dan gue nggak tahu kondisinya di Elite 3 seperti apa, atau sebagi di game itu. Karena dulu gue ingat banget bahwa AI-nya punya sixth sense yang over the top buat gue, dimana positioning kalian itu mudah banget ketahuan walau kalian udah tiduran di deket-deket rubble, dan di sini sepertinya jauh lebih reasonable dan masuk akal viewing angle mereka atau line of sight-nya mereka. AI-nya juga nggak bodoh-bodoh banget. Di jarak 100 meter kalian udah pasti ketahuan posisinya kalau menembak lebih dari 2 kali, tergantung beda jarak AI yang terdekat dari kalian. Jadi walaupun kalian itu menggunakan suppressor sekalipun, karena memang di jarak tersebut lebih mudah di-identify suara senjata kalian, yang menariknya mereka itu hanya tahu lokasi kalian doang dan akan ngumpet berdasarkan arah suara. Jadi mereka tidak otomatis memiliki line of sight. So, artinya kalian masih bisa lari, positioning ke tempat lain untuk mengflank lawan-lawan kalian ini atau para tentara Nazi ini, tergantung dari peta yang kalian bisa lihat juga. Jadi intinya kalian itu harus paham lokasi, kalian harus survei, tahu tempat harus kemana dan pendekatan paling efisien itu lewat mana dan sebagainya. Game ini juga memberikan mekanisme yang jauh lebih mudah untuk nutup suara senjata kalian. Jadi seperti adanya pesawat yang lagi lewat, adanya kerusakan suatu kendaraan, atau misalnya genset bisa menutupi suara senjata kalian. Jadi kalian bisa timing saat kalian menembak dengan suara-suara tersebut. Oh, dan suara yang ada di game ini itu is beautiful. Saat kalian nembak atau ditembakin, ada suara peluru di atas kepala kalian, terus misalnya pelurunya bentur tanah atau kena batu, semuanya itu bikin game ini tuh so fun to play, it's immersive dengan audionya yang cukup high fidelity menurut gua. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang paling pentingnya, atau game mechanics yang menjadi nilai jual tertinggi di game ini, yaitu shooting mechanicsnya itu sendiri. Gua main game ini dengan kondisi hardcore atau authentic, seperti gameplay yang kalian bisa lihat sekarang. Jadi di sini nggak ada real time map, nggak ada HUD untuk nunjukin berapa sisa peluru, terus balistik peluru yang masuk akal, nggak ada regeneration sama sekali, hits lebih sakit, dan ini malah menurut gue yang paling autentik untuk memainkan gamenya. Tapi jangan takut dulu, nanti gue liatin footage kalau main dengan difficulty hard atau ke bawah, yang mungkin kalian lebih familiar dengan game-game lain. Tapi nih, ada yang gue paling benci masalah di game ini tentang difficulty settingsnya yang autentik atau paling hardcore, yaitu adalah masalah zoom. Goblok banget kalau zoomnya itu ditahan di 4 kali zoom atau 4 times zoom. Gue gak ngerti alasannya apaan. Ini gak ada autentiknya sama sekali. Alasannya gak jelas menurut gue. Kalau autentik ya di zaman ini binokular maupun scope zoomnya itu tetap bisa diganti. Mana ada sniper yang membatasi dirinya dengan udah tahu misi dan medannya seperti apa terlebih dahulu, ditahan di 4 times zoom. Sedangkan kalau kalian main di level hard, semuanya itu ada HUD. Dan ini yang bikin gue gak suka. Gue sukanya itu clean, dan gue gak tahu berapa dari kalian yang setuju sama gue. Tapi menurut gue ini adalah salah satu desain UI atau balancing yang kurang tepat. Kenapa? Karena semua mekaniknya itu dibangun biar kalian harus mencari sniping position yang tepat. Terus kalian harus planning arah kalian datang itu dari mana. Harus clear out posisi terbaik kalian. Harus bunuh para penjaga untuk mendapatkan positioning yang baik.
yaitu tempat posisi yang bisa kalian dapatkan akses line of sight untuk sniping, tapi mempertimbangkan juga arah angin agar sedikit pengaruhnya ke kalian, juga agar tidak menghadap matahari biar nggak adanya lens flare. Jadi semuanya itu penuh pertimbangan dan pendekatan yang harus dipikir-pikir matang, dan nggak bisa main asal-asalan tembak sana sini aja. Jadi game ini tuh penuh trial dan error, dan kalian mungkin akan mencintai itu atau akan membencinya. Kalau gue, I love it so much because it makes you think strategically and tactically too. Orang beli Sniper Elite sesuai dengan judul ya, berharap adanya skill untuk sniping. Gue pribadi kalau denger game sniping berharapnya adanya bullet ballistic yang realistis, harus mikirin jarak, mikirin Coriolis effect, kompensasi angin, kompensasi tingkat kelembapan udara, kaliber peluru, dan sebagainya. Ini yang tadi gue harapkan ada difficulty paling susahnya, yaitu hardcore atau authentic. Tapi yang didapatkan malah dibatasi oleh berbagai macam yang menurut gue terlalu lebay. Why? Justru jadi gue gak enjoyable menurut gue. Dan skill base lu jadi dibatasi dengan jarak, berapa ya? Jarak sekitar 400 meter lah, atau 500 meter maksimum. Karena terbatas banget dengan apa yang lu bisa lihat dengan hanya 4 kali zoom. Jadinya ini game tuh namanya bukan Sniper Elite 4, jadinya tuh malah sniper semut, mata meringis-meringis keempat. Gue bingung asli, gue tuh bingung banget, padahal semuanya itu bisa di customize. Kenapa nggak disiapin buat yang bener-bener feel authentic? Nggak perlu kayak Arma, itu emang udah bener-bener military simulation. Setidaknya itu zoom tuh bisa di customize dan binokularnya juga. Kasih playernya options dan itu aja udah nyaman banget untuk main game ini. Kalau kalian mikir, oke gue turunin aja difficulty-nya ke hard. Well, resenya apa nggak tahu. Kalau kalian main di hard, semua objektif, semua yang ada di peta, semua orang yang udah di tag kalian bisa lihat langsung menembus tembok. Feel autentiknya itu jadi hilang total karena tiba-tiba kalian itu berubah jadi suatu super soldier dengan adanya minimap, lokasi musuh yang di tag, lokasi-lokasi yang bisa bikin quick time event seperti yang di awal game ini. Jadi waktu kalian main itu kalian langsung dikasih tutorial pada saat kalian main hard. Kalau kalian mainnya langsung ke authentic atau hardcore itu nggak ada tutorial sama sekali. Nah yang jadi masalah adalah semua quick time eventnya ini langsung nyala kalau kalian menggunakan binokular kalian. Jadi ini di difficulty hardnya loh. Bahkan di difficulty hard aja lu nggak perlu mikirin kompensasi angin dan jarak. Kenapa? Karena di gamenya sendiri udah ngasih tahu pelurunya itu jatuhnya kemana karena dikasih tahu saat kalian aiming dan nahan napas. Ini sih bukan hard, tapi menurut gue ini harusnya di medium difficulty. Menurut gue ya, peluangnya menurut gue sayang banget dan disia-siakan. Padahal game ini tuh bisa merebut lebih banyak gamer yang mencintai semi simulasi. Sayang juga, padahal setiap senjata sniper yang ada di game ini udah dibikin autentik mungkin dengan perbedaan senjata yang memiliki kaliber berbeda-beda. Jadi kalian harus bisa menyesuaikan kebiasaan kalian menggunakan suatu senjata untuk men-snipe. Maksud gue, kenapa nggak dibikin aja semua hal itu tuh optional? Apa yang mau kita matiin dan hidupin, apa yang kita perlu atau enggak. Jadi kita sebagai player bisa customize sendiri apa yang kita inginkan atau harapkan dari gamenya. Sayang banget aja karena menurut gue semuanya itu udah sesuai dengan ekspektasi. Tapi menurut gue dirusak sedikit doang nih oleh suatu isu difficulty dan optional settings ini. Tapi sebelum kalian ngedumel atau memberikan argumen terhadap gue ngerti ini adalah sudut pandang gue yang mengharapkan suatu game sniping yang otentik, di mana lu nggak perlu dipegang tangan lu untuk ngambil suatu eksekusi yang sempurna dan penuh kalkulasi, nggak cuma asal liatin crosshair dan tarik pelatuk. Tapi gue berharap adanya kalkulasi tertentu. Dan ini semua diberikan oleh Sniper Elite 4, hanya aja sayangnya ada beberapa hal yang bikin kurang sempurna bagi gue pribadi. Gue juga paham alasan game ini kenapa ada atau dikasih kemudahan bagi para player, karena bagi player baru atau player yang baru mau mulai main game ini atau ingin main game ini tapi supaya nggak terasa diasingkan, gue setuju banget dengan hal tersebut. Tapi kan ini semua itu sebenarnya bisa dibikin atau di-customize dengan pemainnya. Apakah orang tersebut butuh lebih dari satu optical zoom? Apakah orang tersebut ingin tagnya nggak tembus tembok? Atau orangnya ingin perlu tahu kompensasi angin dan jarak bagaimana caranya? Kan sebenarnya itu semua bisa dimodify. Kenapa mereka nggak implementasikan hal tersebut? Ini yang bikin gue bingung. Sebenarnya sih bagi pencinta sniping game yang casual, ada minimap, semua objektif kelihatan depan mata kalian, terus nggak perlu explore terlalu banyak, kalian akan suka banget kok sama game ini. Bisa gue bilang ini game sniping yang bisa bikin semua orang itu suka, walaupun orangnya nggak suka game sniping. Jadi buat kalian casual atau action FPS atau third person lover akan mencintai game ini, terutama bagi kalian yang juga suka game stealth. Gue bisa jamin ini game akan masuk buat kalian. Game ini sniping yang sempurna di luar yang gue jelaskan tadi. Kalau harganya lagi diskon atau dengan harganya yang sekarang buat pencinta game stealth action dengan tema Perang Dunia Kedua dan menyukai intrinsic sniping, gue rasa kalian akan suka banget dengan game satu ini. For me, it's a buy. Ada uang, belilah. Kalau kalian enggak, kalian juga nggak akan rugi. Tapi kalian akan mencintai apa yang gue bilang tadi.
gue cuman punya satu keluhan, dan harusnya kalian paham kalau gue cuman ngeluhin satu hal dari tadi, udah pasti game ini tuh sebenarnya bagus. So I guess this is it for my first impression untuk game Sniper Elite 4. Thank you guys for watching and listening. I'll see you guys next time.